Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya adalah agama yang rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia dengan memberikan aturan-aturan yang ketat dalam bergaul. Maka itu dalam Islam aturan antara laki-laki dan perempuan sangat diperhatikan. Dan tujuannya adalah agar kita semua mampu menjaga diri kita agar terhindar dari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Dalam materi ini kita akan membahas surah Al-Isra ayat ke-32 dan surah An-Nur ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Surah Al-Isra adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Karena itu dinamakan surah Makkiyah. Dalam surah Al-Isra ini ada 111 ayat dan Al-Isra ini adalah surah yang ke-17 dalam susunan Al-Quran. Kandungan surah Al-Isra adalah tentang larangan seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Ayat ini merupakan penekanan agar kita menjauhi perbuatan tersebut. Karena perbuatan zina didorong oleh keinginan nafsu yang kuat. Maka dari itu, menjauhkan diri dari perbuatan tersebut lebih utama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang berlaku zina? Karena perbuatan zina hanya akan menjerumuskan seseorang pada kemurkaan Allah dan akan semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perbuatan zina juga ada beberapa hal yang harus kita ketahui dampaknya. Yang pertama adalah merusak keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap anaknya atau apakah anak yang dilahirkannya itu merupakan keturunan hasil berzina atau bukan. Yang kedua, zina akan menimbulkan keresahan dan kekacauan di anggota keluarga dan juga masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan. Setiap seseorang yang melakukan perbuatan zina hanya akan merusak tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Yang berikutnya, perbuatan zina juga akan merusak keutuhan rumah tangga. Apabila ada seseorang yang sudah berumah tangga melakukan perbuatan zina, maka perbuatan tersebut akan menodai kasih sayang dalam rumah tangga, sehingga akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga tersebut. Nah, yang berikutnya dampak dari perbuatan zina adalah dapat menghancurkan rumah tangga. Sebagaimana kita ketahui, pasangan suami dan istri bertugas sama-sama untuk menjaga kesejahteraan dalam rumah tangga. Maka apabila ada salah satu dari keduanya yang melakukan perbuatan zina, maka otomatis perbuatan tersebut akan menghancurkan kasih sayang dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan hancurnya dalam rumah tangga. Baik, yang berikutnya kita akan membahas Quran surah An-Nur ayat 2, di mana dalam ayat ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deraklah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kemudian, kandungan surah An-Nur ayat kedua ini berisi tentang menjelaskan hukuman bagi orang yang berlaku zina. Berdasarkan pelakunya, zina ada dua macam. Yang pertama adalah zina muhson, dan yang kedua adalah zina ghairu muhson. Apa itu zina muhson dan zina ghairu muhson? Zina muhson adalah zina yang dilakukan orang yang sudah menikah. Sementara itu, zina ghairu muhson adalah perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Apabila orang yang berzina itu muhson, yang telah berakal, kemudian telah balik, dan dia merdeka dan dia seorang muslim,
dan dia telah menikah, maka orang tersebut atau pelaku zina tersebut wajib hukumnya untuk dirajam, yaitu berupa dilempari dengan batu sampai dia mati, dan dilakukan terbuka di lapangan agar kaum muslimin dapat menyaksikan daripada proses hukuman tersebut. Tujuannya adalah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hendak akan berniat melakukan hal yang serupa. Lalu berkaitan dengan hal tersebut, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, ada seseorang laki-laki dari kaum muslimin mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Lalu ia menyeru beliau dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Lalu beliau berpaling darinya dan orang itu berputar menghadap wajah beliau. Lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Lalu beliau memalingkan mukanya lagi hingga orang itu mengulangi ucapannya 4 kali berturut-turut. Setelah itu ia bersaksi dengan kesalahannya sendiri 4 kali. Rasulullah SAW memalingkan wajahnya dan bersabda, apakah engkau gila? Dia menjawab, tidak. Lalu beliau, baginda Rasul bertanya kembali, apakah engkau sudah kawin? Lalu orang itu menjawab, ya. Lalu baginda Rasul SAW bersabda kembali, bawalah dia dan rajamlah. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian apabila ada orang yang berlaku zina namun dia dalam kondisi yang ghairu muhsan, yakni perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, maka hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali dan disaksikan juga di depan umum agar seluruh kaum muslimin dapat menyaksikan hal tersebut, dan juga diharapkan agar menjadi iktibar ataupun pelajaran bagi yang lainnya. Lalu bagaimana seharusnya sebagai seorang muslim agar kita dapat terhindari dari perbuatan zina? Dalam hal ini agama mengajarkan kepada kita cara-cara ataupun bagaimana upaya kita agar kita terhindar dari perbuatan zina. Yang pertama adalah tidak berdua-duaan dengan lawan jenis atau tidak berkhulwat, karena itu dilarang. Maka itu bagi pasangan kaum muda-mudi yang sedang berhubungan dilarang untuk berdua-duaan, karena itu akan mengakibatkan atau menimbulkan daripada perbuatan zina. Yang kedua, saling menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat. Karena itu kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk menjaga pandangan kita agar tidak memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal demikian juga dapat mengundang seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Lalu yang berikutnya, menutup aurat. Sebagaimana kita ketahui, agama memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menutup aurat kita. Lalu aurat kita, sebagaimana juga kita ketahui bersama, bagi laki-laki adalah antara pusat sampai dengan lutut. Sementara aurat bagi kaum wanita ataupun perempuan seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajahnya. Lalu yang berikutnya adalah memperbanyak ibadah puasa. Hal ini senada dengan perintah ataupun anjuran dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sabdanya beliau menyampaikan, apabila di antara kalian yang sudah cukup menikah namun belum mampu, maka perbanyaklah berpuasa. Hal ini mampu mendorong seseorang untuk menjaga diri dan syahwatnya agar terhindar dari perbuatan zina. Yang terakhir adalah menjaga diri kita dan berhati-hati dalam pergaulan. Kita juga tahu bahwasanya teman sangat mempengaruhi pribadi kita. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita agar berteman dengan orang-orang soleh. Kenapa demikian? Karena teman dapat mempengaruhi diri kita. Oleh karena itu, berhati-hati dalam bergaul dan memilih teman agar kita menjadi orang-orang yang baik di antara teman-teman kita. Demikian materi singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan harapannya adalah semoga kita semua setelah mempelajari materi ini dapat lebih meyakini dan mengetahui tentang hukum-hukum Allah terkait larangan perbuatan zina. Dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan maksiat dan berzina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.